Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salvianti, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023. Kali ini kita akan membahas topik 1, demonstrasi kontekstual tentang perjalanan pendidikan nasional. Sebelum Indonesia merdeka, pendidikan di Indonesia sudah diterapkan oleh kolonial Belanda. Namun, tidak semua masyarakat Indonesia bisa menikmati pendidikan tersebut. Kolonial Belanda hanya memberikan kebebasan bagi keturunan bangsawan dan priayi untuk melanjutkan pendidikan, bahkan sampai pada tingkat universitas. Masyarakat biasa atau pembantu hanya diberi kesempatan belajar 3M, yaitu membaca, menulis, menghitung, hanya seperlunya saja. Pada tahun 1854, beberapa bupati mendirikan sekolah kabupaten hanya untuk mendidik calon pegawai. Dan di tahun yang sama pula, lahir sekolah Bumi Putra dengan jumlah 3 kelas, di mana sekolah tersebut adalah tempat para kaum pribumi atau rakyat biasa untuk mengenyam pendidikan dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan penduduk pribumi secepatnya melalui pendidikan barat serta kebutuhan tenaga kerja yang terampil dengan upah yang murah. Setelah itu, pada akhir abad ke-19, terjadi wabah penyakit yang menular di Pulau Jawa. Oleh karena itu, didirikanlah sekolah Stovia, di mana Stovia merupakan pendidikan dan pengajaran untuk calon dokter bagi kalangan pribumi Jawa. Bahasa yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah bahasa Belanda. Pada saat itu, kebudayaan asli bangsa Indonesia belum bisa diterapkan dalam pendidikan. Sehingga pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengusul dari pemikiran gabungan kesadaran kultur dan kebangkitan politik gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia sebagai gerbang kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa yang bisa menjadi landasan sistem pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Pada akhirnya, tanggal 3 Juli 1922, lahirlah cita-cita Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa merupakan sebuah perguruan yang digunakan untuk membedakannya dari sekolah yang ada pada masa itu. Taman Siswa merupakan perwujudan dari perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan Indonesia untuk membebaskan diri dari jeratan penjajah dengan meluaskan pendidikan pada generasi muda. Sejak saat itulah berdirilah taman siswa lain di seluruh kepulauan Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, dan Maluku. Terdapat banyak sekali pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Salah satunya yaitu prinsip Tuturi Handayani. Tuturi Handayani menjadi semboyan dan diimplementasikan dalam sistem pendidikan nasional yang digunakan saat ini. Isi dari semboyan tersebut adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus bisa menjadi teladan. Di tengah murid, pendidik harus bisa memberikan ide, dan di belakang seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan. Sehingga pada tahun 1959, atas jasa-jasa beliau yang menciptakan semboyan Tuturi Handayani dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Pendidikan pasca kemerdekaan Indonesia. Kondisi pendidikan yang ada di Indonesia setelah kemerdekaan mengarah pada perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan, sehingga siswa Indonesia memiliki ciri tersendiri dalam dunia pendidikan.
Pembelajaran dilaksanakan dengan menambahkan berbagai budaya bangsa Indonesia yang dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Kemudian, pada abad 21, pendidikan di Indonesia mulai memasuki era globalisasi, sehingga pembelajaran tidak terfokus pada kebudayaan saja, akan tetapi juga berfokus pada sikap berpikir kritis, kecakapan komunikasi, kreatif, serta mampu bekerja sama antara peserta didik.